Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa TV Rumah Hijau yang saya muliakan, ada 4 mutiara yang tertuang atau tertulis di dalam tongkatnya Nabi Musa. Ini merupakan satu mukjizat daripada Nabi Musa. Beliau memiliki tongkat, yang tongkat itu memiliki 4 mutiara. 4 mutiara tersebut adalah yang pertama, kullu alimin alladzi lam yanfa' bi ilmihi huwa wa iblisu sawa. Tiap-tiap orang alim yang tidak mau memanfaatkan ilmunya, maka dia dan iblis itu sama. Kita tahu bahwasanya iblis adalah makhluk yang sangat pandai, yang sangat alim. Makanya dia 20.000 tahun dinobatkan menjadi penasihat para malaikat. Tetapi satu ketika Allah menyuruh iblis untuk bersujud kepada Adam, dia menyangkal, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, masa kamu menyuruh saya sujud kepada Adam, sementara saya dijadikan dari api dan Adam dijadikan dari tanah. Itu kan mulia saya. Iblis mengklaim bahwasanya dia lebih mulia daripada Adam. Makanya akhirnya Allah mengutuk kepada iblis, dia menjelma menjadi setan dan dia akan terus membujuk kepada manusia untuk mengikuti kepada setan tersebut. Dia menjadi penduduk neraka yang sangat kekal. Di dalam sabda Rasulullah yang lain, al-ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti halnya pohon yang tidak berbuah. Tidak mempunyai manfaat yang banyak karena dia tidak memiliki buah. Itu yang pertama. Yang kedua, kullu ghaniyin alladzi lam yanfa' bighinahu wa waqaruna sawa. Tiap-tiap orang yang kaya yang tidak memanfaatkan kekayaannya, tidak mendermakan kekayaannya, maka dia dan Qarun itu sama. Kita tahu, Qarun adalah umatnya Nabi Musa. Awalnya dia adalah fakir, ahli ibadah. Kemudian dia meminta kepada Nabi Musa untuk mendoakan. Nabi Musa pada awalnya tidak mau, karena mungkin Nabi Musa berpikir bahwasanya kefakirannya Qarun ini lebih bermanfaat daripada dia nanti menjadi kaya. Qarun terus mendesak kepada Nabi Musa untuk mendoakan. Akhirnya Nabi Musa mendoakan. Setelah didoakan, Nabi Musa memberikan modal kepada Qarun, yaitu beberapa emas lantakan. Qarun lalu menjadikan emas itu menjadi perhiasan, menjadi gelang, menjadi kalung, menjadi perhiasan apapun. Dan dilalah perhiasan yang dibikin oleh Qarun ini bagus, sehingga laku keras. Dia membeli emas lantakan lagi, dibikin lagi, menjadi perhiasan, dijual lagi. Ketika dia sudah menjadi kaya, dia kemudian lupa kepada Allah, lupa beribadah, lupa terhadap sedekah, lupa terhadap zakatnya. Sampai-sampai dikatakan harta kekayaan Qarun itu sampai ketika kuncinya saja dipikul oleh 70 orang. Di dalam keterangan yang lain dimuat oleh 70 unta. Ini tidak mampu. Ini saking kayanya Qarun. Tapi karena kedolimannya Qarun sehingga Allah menimbun Qarun beserta dengan kekayaannya. Dan akhirnya dia dinas oleh Al-Quran menjadi penduduk neraka yang abadi. Itu Qarun. Terus mutiara yang ketiga adalah kullu fakirin alladzi lam yasbir ala fakrihi huwa wa qalbus sawa. Tiap-tiap orang fakir yang tidak sabar atas kefakirannya, maka dia dan anjing itu sama. Allah menciptakan qada qadar atau menciptakan takdir manusia itu berbeda-beda. Ada orang yang diciptakan kaya, ada orang yang diciptakan tidak mampu, ada orang yang diciptakan sebagai apapun.
tugas kita adalah menerima apa yang menjadi qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dijadikan orang yang fakir, maka tuntutan Allah itu agar supaya kita sabar atas kefakirannya tersebut. Makanya ada satu makalah pengendikan para ulama, orang yang sabar, orang fakir sabar, atau orang fakir ahli ibadah dengan orang kaya yang ahli ibadah, ini masuk surganya lebih dahuluan orang fakir yang sabar. Terpaut berapa? 500 tahun. Di dalam pengendikan Rasulullah yang lain, al-fakiru as-sabiru afdolu minal ghaniyyi asyakir. Orang fakir yang sabar lebih utama daripada orang yang kaya yang syukur. Sehingga satu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau kan Sultan Aulia, beliau mengatakan, orang yang akan mengalahkan derajat saya itu adalah orang fakir yang syukur. Nah, ini berat sekali. Fakir kok syukur itu berat. Lah minimal kita diajarkan oleh Allah supaya menjadi orang fakir yang sabar. Terus yang terakhir, kul sultan alladzi lam ya'dil bisultaniyatihi huwa fir'aunu sawa. Tiap-tiap pemimpin yang tidak bersikap adil terhadap apa yang dia pimpin, maka dia dan Fir'aun itu sama. Keutamaan daripada pemimpin yang adil, dikatakan Rasulullah, khamsatun yudilluhumullahu yauma la dilla illa dilluhu. Ada 4 golongan yang akan mendapatkan payungnya Allah kelak di akhirat. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Makanya pemimpin yang adil itu sangat utama sekali. Lah, sebaliknya ketika ada pemimpin yang tidak adil, maka Allah akan sangat membenci kepada dia. Itulah nasihat-nasihat yang tertuang di dalam tongkatnya Nabi Musa, yang ini semua menjadi nasihat kepada kita semua agar kita semua ini di dalam menjabat apa saja, di dalam memiliki apa saja, ini sesuai dengan proporsionalnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.